dulu. Jadi jadi coach. Oke, berarti Rahma yang coachnya dulu, Kak. Oke. Oke, baik. Kita mulai ya, Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum Bu Rice, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam Bu Rahma. Alhamdulillah kabarnya baik Bu Rahma. Oke, alhamdulillah baik ya, Bu ya. Sudah sarapan kah Ibu Rice pagi ini? Alhamdulillah sudah sarapan Bu Rahma. Udah lebih semangat lagi untuk melaksanakan rutinitas pagi ini. Bu Rahma gimana, udah sarapan? Oh, udah juga, Bu. Semangat sekali Bu pagi ini ya. Oke, Bu Rice, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Rice menjelang kita melaksanakan sesi coaching ini, Bu? Adakah hal khusus yang mau Ibu sampaikan atau Ibu diskusikan? Wah, apa ya Bu Rahma, lebih semangat ya Bu Rahma, mungkin dengan coaching ini nanti permasalahan yang ada di hati ini bisa ada solusinya Bu Rahma. Sebelumnya apa Bu Rahma ya, ada hal khusus yang ingin disampaikan kepada Bu Rahma tentang kendala atau problema terhadap IC tentang bagaimana mencari solusi, ingin tampil saat presentasi itu lebih baik itu Bu Rahma. Oke. Nah, oke Bu Rice ya. Saya menghargai kejujuran Bu Rice ya. Jadi Bu Rice, karena Bu Rice pengen menampilkan yang lebih baik lagi presentasinya, mari kita jadikan sesi coaching ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Nah, Bu Rice, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih dalam lagi pada hari ini, Bu? Ada Bu Rahma, tapi mungkin nanti di sesi yang nanti ya Bu Rahma ya. Sekarang ini Bu Ce belum fokus sama apa Bu Rahma, karena termotivasi dengan Bu Rahma yang ketika presentasi bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga saya ingin sekali seperti Bu Rahma lah gitu. Makanya saya ingin membicarakan hal ini kepada Bu Rahma, bagaimana trik dan cara-cara presentasi agar bisa ada feedback yang baik untuk saya dan audiennya gitu Bu Rahma. Oke, baik Bu Rice, kalau mau seperti itu demikiannya. Baik Bu Rice, bagaimana kalau kita langsung kepada sesi tanya jawab saja? Boleh Bu Rahma? Boleh. Nah, oke Bu Rice, kita langsung sesi tanya jawab ya Bu Rice ya. Apa sih sebenarnya tujuan yang ingin Ibu Rice capai dalam sesi coaching? Tujuannya itu saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum Bu Rahma. Karena kendala itu yang membuat saya jadi beban, pingin sekali ketika presentasi saya bisa mengucapkan dengan lancar, tidak gugup, tidak ada rasa tegang gitu Bu Rahma. Oke, begitu ya Bu Rice. Jadi apa sih sebenarnya definisi tujuan akhir yang ingin Ibu capai nantinya? Ya, salah satunya Ici ingin presentasi dengan percaya diri, terus menyampaikan dengan tidak terbata-bata, tidak gugup, sehingga audien memahami dan termotivasi dari presentasi yang saya sampaikan gitu Bu Rahma. Oke, baiklah Bu Rice. Berarti Bu Rice itu pengen untuk keberhasilan dalam presentasi yang lebih efektif dan lebih baik lagi ke depannya. Oke Bu Rice, sekarang kita masuk. Iya, sekarang kita masuk kepada tahapan identifikasi ya Bu Rice. Nah, menurut Bu Rice nih, apa yang membuat Bu Rice merasa kesulitan saat presentasi? Saya merasa ketika presentasi itu kadang-kadang sudah dipersiapkan, tapi ketika sudah tampil ke depan, rasa gugup itu lebih dikedepankan, terus lupa dengan kata-kata yang akan kita sampaikan saat presentasi gitu Bu Rahma. Oke, kayak gitu ya Bu Rice. Yeah. Nah, berarti perasaan yang tiba-tiba saja seperti itu Bu Rice ya? Iya. Nah, oke Bu Rice, sekarang coba ceritakan lebih lanjut Bu Rice, bagaimana perasaan itu bisa muncul?
muncul itu karena rasa apa tadi itu ya, rasa gugup, rasa takut tadi yang memberikan kesan positif kepada audien, karena ingin memberikan kesan yang baik kepada audien, tapi karena rasa takut, tidak percaya diri tadi itu, yang terkadang merasa tertekan gitu ya Bu Rahma, sehingga untuk menyampaikan sesuatu yang akhirnya nggak percaya diri gitu Bu Rahma. Oke, paham. Oke, paham saya bagaimana perasaan Iya. Bu Rice. Nah, Bu Rice kan Bu Rice tadi bilang ada perasaan gugup, perasaan cemas. Nah, dari segi Bu Rice sendiri bagaimana cara Bu Rice menghadapi situasi yang demikian seperti itu? Ya, menghadapinya salah satunya ya pinginlah dari Ibu Rahma lah bimbingan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya lebih merenungi di mana step-stepnya yang kurang untuk mempresentasikan atau cara mengkomunikasikannya. Terus pinginlah membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi itu. Saya merasa didengar dan didukung gitu Bu Rahma. Oke ya. Oke. Nah Bu Rice, sekarang kan Bu Rice udah membicarakan saya nih. Berarti dalam sesi coaching ini kita sama-sama nih Bu Rice mencari solusi untuk menghadapi hambatan rasakan pada saat presentasi. Nah, kira-kira apakah masih ada hal lainnya yang mungkin Ibu Rice mau tambahkan? Ada sih Bu Rahma. Bagaimana Bu Rice, masih adakah lagi hal lain? Ada, saya ingin percaya diri dan terampil saat presentasi, dan saya yakin dengan bimbingan dari Ibu Rahma, saya bisa mencapai apa yang saya harapkan Ibu Rahma. Amin ya Bu ya. Okay. Nah, sekarang udah Ibu sampaikan tuh apa aja hal-hal yang ingin Ibu capai seperti itu. Nah, baik, sekarang kita rancang nih Bu, apa rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu agar lancar dalam presentasinya Bu? Itu salah satunya Ica akan mempersiapkan materi terlebih dulu ya Bu ya, mempersiapkan materi presentasi dengan baik, terus lebih memahami materi tersebut, presentasi di depan cermin, terus mencari feedback dari teman atau mentor atau tanggapan dari teman gitu. Kadang-kadang mencoba untuk presentasi, coba didengar dong salah satu temannya, itu kan ada masukan, terus kadang berlatih di depan kaca gitu. Salah satu yang paling utamanya itu tuh kita pahami dulu konsep yang akan kita presentasikan tadi ya Bu Rahma. Oke, berarti sudah ada ya strategi yang mau Ibu Rice rancang ya terlebih dahulu ya Bu Rice ya untuk mencapai tujuannya ya. Iya, apakah nah, dari strategi itu Bu Rahma? Apakah ya, strategi boleh saja sih Bu, setiap kita tuh punya strategi yang berbeda. Gini Bu, untuk strateginya setiap kita tuh punya strategi yang berbeda-beda untuk menghadapi permasalahan yang kita hadapi seperti itu Bu. Nah, dari permasalahan Bu Rice, strateginya berlatih, kemudian juga meminimalisir rasa gugupnya, menurut saya itu sudah hal yang sangat bagus yang sudah Ibu Rice lakukan seperti itu Bu. Iya. Oke Bu ya. Nah Bu Rice, apa sih Bu, kemudian gini Bu Rice, kira selain strategi tersebut, langkah apa saja lagi yang akan Bu Rice lakukan? Prioritas utamanya itu tadi Bu Rahma mempersiapkan materi dengan pemahaman yang akurat untuk dipresentasikan, terus berlatih presentasi di depan cermin, sehingga saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan yang akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Mungkin itu ya Bu Rahma.
Oke, baik. Mantap ya Bu Rice ya, saya salut dengan strategi dan, semua usaha yang telah Bu Rice lakukan. Nah sekarang Bu Rice, kira-kira apa komitmen, Bu Rice terhadap rencana aksi yang akan Bu Rice lakukan tadi? Komitmennya harus terus berlatih, terus memahami materi, sering-sering berlatih gitu, terus ada feedback dari teman, tanggapan dari teman atau mentor gitu salah satunya, Bu Rahma. Atau mencari Oke. presentasi yang Nah, baik gitu, mempersiapkan slide presentasi yang lebih menarik dan berlatih terus tentang bagaimana cara kita mempresentasikan, mengkomunikasikan dengan intonasi, dengan gerak tubuh. Tuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback dari kontribusi untuk terus memperbaiki diri gitu Bu Rahman. Oke, mantap sekali komitmen Bu Rice ini ternyata ya. Nah, Bu Rice, selain komitmen yang sudah Ibu Rice sampaikan tadi, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu agar komitmen Bu Rice ini terwujud dengan maksimal, Bu Rice? Mungkin salah satunya meminta bantuan dari teman atau mentor untuk memberikan feedback atau arahan atau tanggapan gitu Bu. Itu membantu saya dalam melatih berpresentasi dan saya percaya dengan dukungan mereka atau menjadi pendorong motivasi itu mungkin ini akan lebih baik untuk kedepannya gitu Bu Rahma. Oke, ya. Mantap itu, Bu. Nah, Bu, kan tadi udah disampaikan tuh ada komitmennya dan apa hal-hal yang bisa membantu dalam pelaksanaan komitmennya agar maksimal. Nah, sekarang, Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini, Bu? Tindak lanjutnya saya akan terus berlatih mempresentasikan dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya gitu Bu. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju perkembangan diri untuk dalam memperbaiki komunikasi yang efektif gitu Bu Rahma. Oke, mantap sekali ya Bu Rice ya. Semoga dengan dengan usaha-usaha Bu Rice, dengan strategi-strategi yang dilakukan, semoga apa yang Bu Rice inginkan dapat terwujud dengan baik ya Bu Rice ya. Oh iya, terima kasih Bu Rahma. Berharap Ya Bu sekali Rice. bimbingan dari Bu Rahma karena Bu Iya. Rahma adalah ya Bu Rahma. Ya Bu Rahma sebagai acuan Hmm? bagi saya karena jika presentasi bisa berbicara dengan lugas gitu kan, sehingga ketika didengar sebagai audien enak didengar dan paham dengan apa yang dipresentasikan. Emang berharap ada ruang Iya Bu. selalu untuk saya dalam Hmm? mengembangkan kompetensi ini Bu Rahma. Iya, semoga apa yang Bu Rice inginkan dapat terwujud. Karena segala sesuatu hal itu karena terbiasa ya Bu Rice ya. Oh iya iya. Saya yakin Bu Rice pasti bisa menampilkan yang terbaik dari diri Bu Rice dan saya yakin dengan usaha, dengan komitmen Bu Rice yang sudah Bu Rice rancang dapat terlaksana dengan baik. Oke Ibu, masih adakah yang mau Ibu Amin. sampaikan pada pertemuan kali ini? Cukup sampai di sini aja Bu Rahma. Terima kasih banyak Bu Rahma telah mendengarkan keluh kesah hati ini yang selama ini terpendam. Dengan berbicara dengan Bu Rahma sedikit ada nampak motivasi gambaran ke depannya. Terima kasih banyak Bu Rahma. Sama-sama Bu Rice, tetap semangat ya Bu Rice ya. Ya, semangat Bu Rahma. Tetap Iya, semangat. Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Rahma. Oke. Oke, Teks kedua lagi Kak, skenario kedua lagi. kedua. Ya. Oke, bagus ya. Lanjut. Terus kedua ya. Ici Kak lagi Ici, ya Rahma. wajah Apa? Kak Ici emang nggak muncul Kak? Wajah Kakak emang nggak muncul Kak? Oh nggak muncul jaringan. Oh jaringan berarti tempat Rahma berarti ya Kak ya? Iya. Oke, kita lanjut sesi kedua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamat siang Bu Rahma. Selamat siang, Ibu. Maaf Bu, mengganggu. Iya. Tunggu dulu Bu Rahma, ya. maaf. Nah, ya. Kak, jangan Kak, coachnya. Aduh sorry, maaf. Ulah Le Rahma. Kak, agak tanya kabar Rahma lu, Kak. Iya, maaf. Udah baik Rahma. Oke. Selamat siang Bu Rahma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rahma? Iya Bu Rice, selamat siang juga Bu. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Rice. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga baik Bu Rahma. Bu Rahma, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bertemu hari ini. Nah, sekarang ini ada yang ingin Ibu ketahui dari Rahma gitu kan. Bagaimana saya dapat membantu Bu Rahma dalam pertemuan hari ini gitu. Iya Bu, begini Bu, saya ingin berbicara tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah Bu. Nah, saya tuh menemukan ada sekelompok siswa Bu, yang sering membuli siswa inklusi terutama, seperti itu Bu. Oh gitu, bagus juga nih topiknya Bu Rahma. Jadi permasalahannya terhadap anak yang suka membuli anak yang berkebutuhan khusus gitu ya Bu Rahma? Iya Bu. Oh gitu. Terus apa yang ingin Ibu Rahma capai dari pertemuan kita hari ini? Nah, pada pertemuan hari ini saya tuh Bu, sebenarnya pengen mencari solusi Bu, agar untuk apa ya Bu ya, agar kegiatan aktivitas membuli mereka tuh bisa bisa cepat diselesaikan. Kemudian saya juga mau cari solusi Bu, agar untuk apa sih sebenarnya kegiatan untuk menanggulangi permasalahan siswa sering membuli ini, seperti itu Bu. Oh gitu ya. Baiklah Bu Rahma ya. Tentu Ibu di sini akan mendengarkan dan membantu Ibu Rahma dalam hal ini. Kita bisa memulai dengan lebih mendalami mengidentifikasi permasalahan atau situasinya. Apa peluang yang ada saat ini yang Ibu Rahma dapatkan memanfaatkan untuk masalah ini gitu Bu Rahma? Kalau Bu, kalau misalnya yang bisa dimanfaatkan dalam permasalahan ini Bu, saya tuh punya teman dekat guru BK Bu, dan saya pun juga pernah sempat diskusi sama beliau, dan beliau pun juga mau ikut serta membantu saya, serta juga ada beberapa orang guru yang juga peduli terhadap permasalahan yang terjadi ini, seperti itu Bu. Ya bagus juga itu Bu Rahma solusinya gitu kan, sehingga hal seperti itu cepat kita selesaikan. Saya paham apa yang Bu Rahma sampaikan. Jadi dari hal ini jika ada skalanya, Ibu Rahma berada pada posisi yang bagaimana di 1 sampai 10. Kira-kira Bu Rahma sudah merasa di skala berapakah untuk pencapaian masalah ini gitu Bu Rahma? Skala ya Bu ya. Kalau skala mungkin saya merasa saya ada pada skala 6 sih Bu, karena saya tuh merasa sangat jauh dari tujuan saya, bagaimana cara saya menyampaikan untuk penyelesaian masalah ini Bu. Oh gitu, ya terima kasih Bu Rahma ya atas kejujurannya Bu Rahma. Nah sekarang mari kita sama-sama atau kita lihat apa kekuatan yang Bu Rahma miliki yang dapat mendukung rencana ini ke depannya gitu Bu Rahma. Apa ya Bu ya, kalau untuk kekuatan yang saya miliki mungkin kayak gini Bu, saya tuh berencana Bu membuat program anti bullying Bu. Nah, di mana nantinya program anti bullying ini akan digalakkan secara bersama-sama Bu, serta juga lebih meningkatkan aktivitas diskusi sesama tenaga pendidik agar bisa menyelesaikan ini Bu, serta juga bisa mengurangi dampak negatif dari kegiatan membuli ini, seperti itu Bu. Wah, bagus juga itu Bu Rahma. Setuju sekali Ibu itu Bu Rahma. Sangat baik sekali Bu Rahma. Nah, sekarang apa hambatan atau tantangan yang Ibu Rahma lihat yang bisa menghalangi Bu Rahma untuk mencapai tujuan ini?
Kalau ditanya hambatan, saya rasa itu kelakuan siswa itu, Bu. Kelakuan siswa yang menjadi korban bully itu, Bu. Terkadang kan mereka, eee, menjadi korban bully, mereka itu lebih kayak introvert jadinya ya, Bu, ya. Mereka tidak Iya mau iya, terbuka betul. kepada kita, seperti itu. Iya Jadinya kayak ada sedikit gap untuk menelusuri hal apa yang terjadi pada mereka. Padahal mereka di sana iya kan sebagai korban, seperti itu, Bu. iya Seterusnya iya. jika mungkin ada karena belum semua guru ikut serta, kayaknya masih ada beberapa guru deh, Bu, yang belum mau terlibat dalam penanganan masalah ini, Bu. Oh iya, ya. Oke, bagus juga tuh Rama. Berarti dalam hal ini semua aspek yang ada di sekolah itu harus ada terlibat ya untuk membentuk karakter anak, apalagi dalam masalah ini ya Bu Rahma. Iya, Bu. Uh, ya, saya yakin setiap kendala pasti ada solusinya ya Bu Rahma ya. Nah, Iya, semoga nah aja. sekarang bagaimana menurut Ibu Rahma yang mungkin mengatasi kendala-kendala ini? Bagaimana Bu Rahma bisa mengatasi kendala ini? Kalau dari kendala, mungkin dari 2 penyampaian kendala tadi, Bu, saya berpikirnya, eee, apa, Bu, kayak kegiatan sosialisasi ya sih, Bu. Saya tuh pengen merancang sebuah kegiatan sosialisasi program program sekolah ramah anak, Bu. Bisa nggak kayak itu ya, Bu, ya? Oh gitu. Luar biasa tuh Bu Rahma, bagus itu. Sangat luar biasa sekali tuh Bu Rahma. Sudah apa ya, sudah punya pemikiran yang jelas dan yang kedepannya sudah tergambarkan mungkin ya Bu Rahma ya. Dan menurut Bu Rahma itu apa langkah-langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk mewujudkan tujuan tersebut Bu Rahma? Oke, baik, Bu. Kan tadi rencananya saya tuh mau mencanangkan program sekolah ramah anak ya, Bu, ya. Nah, program sekolah ramah anak ini, di dalam hal itu saya mau merancang sebuah Hmm, edukasi, Bu. Edukasi anti bullying, Bu. iya, Contoh heeh. kegiatannya. Jadi saya tuh pengennya melibatkan semua stakeholder di sekolah, semua warga sekolah Iya. gitu, Bu. Misalnya Wah, kalau iya dari sisi bagus. siswanya, Bu, siswa itu ada kegiatan perlombaan membuat poster anti bullying seperti itu, Bu. Iya, heeh, Kemudian iya. juga mengajak para guru untuk diskusi bagaimana caranya meminimalisir agar kasus bullying ini tidak terjadi, seperti itu, Bu. Jadi, istilah katanya para tenaga pendidik ini juga ikut serta dalam menggalakkan, anti bullying ini, Bu, dalam proses pembelajarannya, Bu, kayak gitu, Bu. Jadi Oh, semua anak juga merasa, dapat pembelajaran, pemahaman dari semua guru, tidak hanya dari satu mulut guru saja, bahwasanya bullying ini, iya, tidak heeh. baik bagi psikisnya si korban, seperti itu, Bu. Iya, betul, iya, betul. Ya Mhm. bagus bagus Bu Rahmani itu rencana yang sangat terstruktur sekali ya Bu Rahma. Itu bagus sekali untuk ditindaklanjut, diterapkan, diimplementasikan ya Bu Rahma. Dan sekarang Bu Rahma, bagaimana apa namanya? Bagaimana perencanaan yang akan Bu Rahma lakukan itu ke depannya? Kalau Maksudnya itu perencanaan rencana untuk mengukur bagaimana perencanaan untuk mengukur keberhasilan dari aksi yang akan Ibu Rama buat atau implementasikan itu. Apa capaiannya? Kalau dibilang bagaimana tingkat keberhasilannya sih, Bu, mungkin dari apa ya, Bu, ya, suksesnya bisa kita lihat dari penurunan, tingkat kasus bullying di sekolah mungkin, Bu. Nah, Iya, itu kan iya, juga kita juga juga. butuh data-data dari semua pihak, terutama juga guru BK, Bu. Iya. Oh gitu, bagus Bu Rama. Sangat Mhm. memotivasi sekali ya Bu Rama. Tapi tentunya pasti ada kendala ya dalam hal yang akan Mhm. kita terapkan ini. Nah, dan menurut Bu Rahma, bagaimana cara Ibu menghadapi nanti jika ketika kita akan melakukan program ini ditemukan kendala-kendalanya, itu apa yang akan Ibu lakukan dalam menghadapi ini gitu Bu Rahma? Kalau seperti itu, Bu, yang namanya sebuah rencana,
pasti akan ada kendala ya Bu ya. Namun karena saya Iya, sudah iya. berkomitmen di awal untuk menggalakkan sosialisasi ini, saya akan tetap memantau terus Bu, memantau terus kegiatan program itu jalan atau Iya, tidak. iya. Kalaupun nantinya di tengah jalan ada yang keliru, saya akan tetap berkomunikasi dan berkolaborasi dengan semua pihak agar mengatasi masalah ini kayak gitu Bu. Jadi kalaupun ada nanti masalah yang muncul di kemudian hari, bisa kami minimalisir lah seperti itu Bu. Oh iya. Bagus sekali itu Bu Rahma. Berarti untuk hal yang dihadapi, tantangan dihadapi, tentu kita akan melakukan kolaborasi terhadap hal-hal yang menyangkut dari perkembangan ini ya Bu Rahma ya. Mungkin stakeholder yang dari sekolah gitu. Itu bisa membantu kita menghadapi tantangan yang berikut. Dan menurut Iya, Bu. Rahma, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut, Bu Rahma? Kalau komitmen saya akan terus menggalakkan sosialisasi ini sehingga nantinya kasus bullying di sekolah saya menurun seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali. Nah, ada yang bisa membantu Bu Rahma untuk menjaga komitmen tersebut gitu ya? Kalau yang membantu saya untuk menjaga komitmen terutama tadi diri saya sendiri ya Bu ya, dengan guru BK Iya, dan saya akan mengajak semua guru-guru Bu, yang mendukung program tersebut Bu. Oh iya, bagus sekali itu Bu Rahma. Mhm. Nah, sekarang bagaimana Ibu Rahma merencanakan untuk melanjutkan aksi nyata setelah sesi coaching kita ini? Oke, kalau untuk bagaimana melanjutkan aksinya, berarti saya akan selalu berusaha dengan maksimal sih, Bu. Maksimal untuk memantau perkembangan program ini, apakah terjalankan atau tidak, bagaimana perlombaan nanti bullyingnya, sehingga nantinya akan dengan sendirinya peserta didik ini bisa memahami seperti itu, Bu. Tidak hanya sebatas lomba saja, tapi mereka memahami bagaimana rasanya ketika menjadi seorang korban bullying. Jadi mereka tuh tidak semena-mena lagi terhadap inklusi, Bu. Iya, iya. Ya, oke Bu Rahma. Berarti itu adalah langkah-langkah yang baik ya Bu Rahma ya. Saya percaya kalau Ibu Rahma dapat menjalankannya. Itu kan jika ada perkembangan atau butuh bantuan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menemui saya kembali ya Bu Rahma. Iya, alhamdulillah terima kasih banyak ya Bu ya, sudah banyak sekali apresiasi Ibu terhadap saya Bu. Saya pun juga terima kasih Bu karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Padahal sudah banyak yang saya sampaikan kepada Ibu, tapi Ibu juga menanggapinya dengan baik dan saya pun juga paham. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Rahma, tak masalah Bu Rahma. Semoga rencana aksi Rahma ini kita mendapatkan perubahan yang positif di sekolah kita ke depannya. Dan semoga Amin. berjalan dengan lancar dan adanya kolaborasi yang baik antara stakeholder yang ada di sekolah ya Bu Rahma. Dan begitu juga apapun kendala yang Ibu Rahma temukan, nanti Bu Rahma bisa langsung saja kontak Bu Ice atau temui, nanti kita sama-sama mencari solusinya gitu. Ibu sekali lagi terima kasih banyak Iya, ya. sama-sama Bu Rahma. Ditunggu kedatangannya lagi ya kalau ada sedikit ada kendala. Ya Bu Rahma, semangat. Baik. Ya Bu, baik Bu, sampai jumpa. Ya Bu, sampai jumpa Iya, lagi nanti ya Bu Bu. Kalau Rahma. saya ada apa-apa akan saya Oke, Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rahma.